salah satunya itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya di sini, Mbak, the power of kepepet. Jadi kita ceritanya kan sama-sama sarjana, istri sarjana, saya juga sarjana. Terus ini mau melamar kerja di mana-mana kok yo sulit kan gitu. Terus akhirnya kita sepakat, istri kebetulan kan dari teknologi pangan UGM. Oh, sama kayak saya. Oh, iya. Terus akhirnya saat itu kan, yuk kita memanfaatkan potensi desa yang ada. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Saat ini saya sedang bersama dengan si manis kita. Nanti kita akan ngobrol tentang apa itu emping atau jagung gepuk, yang biasanya kadang orang nyebutnya kayak emping jagung seperti itu. Dan di sini adalah pusat produksinya untuk di Kecamatan Jatinom. Kita kenalan dulu. Bapak, sugeng siang Pak. Sugeng siang Mbak. Mohon dikenalkan namanya Bapak. Oh iya, nama saya Bapak Wiono selaku owner daripada Tortilla Chip sama jagung gepuk insan mandiri atau IMAS. IMAS Insan Mandiri, merek dagangnya itu ya Pak ya? Memproduksi jagung gepuk dan sama juga Tortilla Chip. Oke, yang ada di belakang kita kebetulan saat ini sedang produksinya yang jagung gepuk. Ya, yang tortilla sepertinya permintaan banyak sampai kehabisan stok ya Pak ya? Sampai kehabisan stok, ini habis lebaran. Habis jadi lebaran, oh iya, sudah habis untuk sudah dijual, habis, belum mulai untuk produksi lagi. Baru 2 hari kemarin kita kirim ke Magelang 1 box. 1 box besar dan habis gitu Pak. Iya. Pak Wiono, ini usaha ini sudah dirintis sejak kapan? Usaha Tortilla Chip itu sudah 15 tahun, tapi kalau jagung gepuknya itu baru 1 tahun ke depan. Tapi alhamdulillah prospeknya sudah begitu bagus. Ya. Jadi malah tortilla lebih dulu nih Pak? Iya, tortilla lebih dulu. Bedanya tortilla sama jagung gepuk apa ini Bapak? Itu kalau tortilla itu kan prosesnya sangat singkat sekali. Jadi jagung kita rendam, habis kita rendam. Jagung pipil yang kering ya, itu? Ya, jagung pipil yang kering kita seleb dulu Mbak. Okay. Kita seleb dulu, habis kita seleb nanti kita rendam kurang lebihnya 2 jam. Nah habis itu nanti kita tiriskan, ditiriskan sampai atos. Setelah tiris nanti baru kita kukus, kita kasih bumbu dalamnya dulu. Oh iya. Nah habis kita kukus nanti baru kita masuk ke proses penggilingan pertama, kedua baru nanti menjadi lembaran. Habis itu kita potong-potong sesuai dengan selera. Kan terkadang ada yang minta bulat, ada yang minta segitiga, ada yang minta segi 4, dan itu sesuai dengan request mereka. Nah, setelah kita potong-potong baru masuk ke penggorengan, digoreng. Terus nanti habis digoreng kita kasih bumbu atau rasa. Nanti kita spinner dulu Mbak. Jadi biar bisa renyah atau atus lah, kan gitu. Setelah itu baru kita kasih bumbu, habis kita kasih bumbu kita packing. Itu kalau tortilla. Kalau jagung gepuk itu bedanya di saat dijemur. Kalau tortilla kan nggak usah kita jemur. Oh gitu. Iya. Tapi kalau jagung gepuk itu kita jemur dan prosesnya itu agak lama Mbak. Agak lama. Kalau di jagung gepuk itu nanti kan jagung kita rebus dulu. Kita rebus, ya. Jagung kita pipil, kita rebus kurang lebihnya 5 jam. Oh, panjang. Panjang, 5 jam, dan itu kita kasih dengan itu kapur sirih. Injet ya. Injet. Nah, kalau di sini injet untuk nginang ibu-ibu saat itu. Nah, setelah kita rebus selama 5 jam itu baru nanti kita rendam semalam Mbak. Kita rendam semalam. Sampai lewat hari ya. Ya kita rendam semalam sampai nanti air kapurnya itu habis. Air kapurnya itu bisa habis, bisa kalau orang kalau orang bilang sekarang istilah yang ngetren glowing gitu loh. Ya, jagungnya itu sampai glowing, habis itu nanti baru kita kukus.
Kita kukus, plus minusnya itu 2 sampai 3 jam. Nah, itu baru masuk mesin seperti yang mesin Gepuknya. tortilla atau jagung gepuknya itu. Jadi kalau tortilla mungkin lebih padat ininya ya. Iya, kalau tortilla itu Teratur lah istilahnya. Iya. Kalau jagung hanya 1 biji jagung itu tadi digepuk jadi digepuk apa? sudah. Nanti Selesai. baru dipeme. Tapi kalau tortilla kan ngerolnya masuknya ke mesin itu kan tidak cuma 2-3 kali Mbak, bisa sampai 4-5 kali. Seperti adonan mie gitu lembaran gitu ya. Berupa lembaran. Kalau jagung gepuk kan cuma sekali gepuk ya sudah. Sudah selesai. Selesai. Maka bentuknya lebih tidak beraturan, teratur. ya. Tapi kalau tortilla kan teratur. Kalau rasa Pak? Kalau masalah rasa itu lebih renyah, lebih empuk di jagung gepuknya. Oke, nanti Mbaknya bisa icip-icip di Iya. sana. Terus kemudian kalau untuk permintaan pasar antara jagung gepuk dengan yang tortilla lebih mana ini yang paling rame Pak? Yang lebih rame atau cukup bersaing? Ya cukup bersaing. Cuma kalau di akhir-akhir ini itu lebih banyak di jagung gepuknya. Masalahnya gitu. jagung gepuk itu kan lebih fleksibel Mbak. Jadi nanti misalkan seperti ibu-ibu pengajian, terus atau di tempat-tempat kumpulan itu biasanya snacknya banyak yang pakai jagung gepuk ini. Di samping lebih empuk, itu kan lebih renyah, termasuk harganya sendiri pun sebenarnya akan lebih ringan di jagung gepuknya. Oke. Jadi dari sisi harga lebih ringan di jagung gepuknya. Tetapi permintaan pasar lumayan variatif nih Pak. Iya. Ini kan sekarang banyak kalau di snack box itu menggunakan jagung gepuk jagung ini gepuk. untuk mengganti yang renyah ya Pak ya, mengganti kacang. Nah, seperti itu. Termasuk emping linjo itu sekarang kan banyak yang ganti di sini jagung gepuknya. Masalahnya takut purinnya kan gitu. Asam urat Pak. Asam urat, iya purinnya tinggi. Terus kemudian kalau untuk varian rasanya Pak? Varian rasanya itu hampir sama. Hampir sama. Kalau di tortilla ada nanti jagung manis, ada balado, sapi panggang, dan nanti seperti konsumen bisa request rasa apa saja, itu bisa. Termasuk yang orisinal, termasuk original gitu ya. Terus demikian juga di jagung gepuk itu yang di Magelang itu juga minta yang jagung manis atau minta yang manis sama yang balado. Nah, kita semua tahu bahwa di Kecamatan Jatinom ini tanaman jagung sangat melimpah, banyak sekali di sini ya Pak ya tanaman jagung. Jadi bahan bakunya lokal atau beli dari luar? Kita bahan bakunya lokal Mbak, di sini aja masih banyak melimpah. Ya, jadi sesuai speknya di sini bisa ya Pak ya. Ya, mungkin ke depan kalau sini sudah tidak mencukupi, kita baru cari keluar. Jadi memanfaatkan potensi yang ada di lokal. Apakah jenis jagung tertentu yang dipakai? Iya. Jadi kita menghindari semaksimal mungkin jagung manis, Mbak. Tidak dipakai jagung manis ya. Tapi kalau lainnya enggak. Lainnya kita bisa semua. Yang warna putih, kuning? Sama. Kita bisa. Cuma nek masalah rasa sebenarnya yang paling enak itu jagung putih. Cuma sekarang kan sedikit, sudah hampir tidak ada, sedikit sekali. Nah awal mulanya bagaimana Pak memulai usaha ini? Kok tahu-tahu bisa bikin tortilla, tahu-tahu bisa bikin jagung gepuk kayak gini? Apakah karena melihat potensi jagung yang begitu melimpah itu atau bagaimana waktu itu awal mulanya? Ya salah satunya itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya di sini Pak, the power of kepepet. Jadi kita ceritanya kan sama-sama sarjana, istri sarjana, saya juga sarjana. Terus ini mau melamar kerja di mana-mana kok yo sulit kan gitu. Terus akhirnya kita sepakat, istri kebetulan kan dari teknologi pangan UGM. Oh, sama kayak saya. Iya. Terus akhirnya saat itu kan yuk kita memanfaatkan potensi desa yang ada. Akhirnya kita buat tortilla, saat itu kan masih mesin yang manual Mbak. Manual. Terus alhamdulillah saat itu kan ada lomba di Jakarta, Shell, pabrik oli itu ya. Nah, kita alhamdulillah di sana mendapat nominasi kedua. Dengan membawa tortilla itu tadi? Dengan membawa tortilla. Terus yang kedua itu di Camel Bank. Nah, kita juga mendapat nominasi 2. Nah, setelah itu kita bisa beli mesin-mesin dan sampai
eksis saat ini. Tadi juga sempat masuk ke dapur, ternyata alatnya lumayan, spinnernya untuk ngaduk ngasih bumbunya sudah modern ya Pak ya. Iya. Dan kerenyahannya itu terjamin. Iya, harapannya begitu. Iya, selama 15 tahun, sekitar 15 tahun usaha ini dibangun kendala yang paling berat apa itu Pak? Kendala yang paling berat itu sebenarnya di alat, Mbak. Sebenarnya kita kan butuh alat yang agak modern lagi. Selama ini kan terutama di pemotongan kita sudah beberapa kali mencoba. Iya. Itu kan sekalipun kita berusaha untuk menyamakan, tapi yang namanya tangan manusia ya, Mbak ya. Karena sampai sekarang masih manual. Masih manual. Jadi kita belum bisa simetris sesuai dengan yang diharapkan, misalkan potongan segitiga yang bagus-bagus itu belum bisa. Nah, itu terus yang kedua termasuk pasar, selama ini kan tortilla sudah ada yang pabrikan. Jadi kita sedikit agak tergeser. Iya. Tapi mungkin 5 tahun ke sana Mbak, kita masih merajai lah ya Pak ya. Merajai, makanya kita sekarang harus mencari pendamping. Nah, diantaranya produk baru jagung gepuk. Inovasinya itu ya Pak ya, jagung gepuk. Nah, ini sementara baru 2 ya, tortilla sama jagung gepuk. Nanti mungkin karena kepepet lagi ada ide lah tadi muncul. Pasti. Jadi di sini kan sebenarnya banyak sekali ibu-ibu yang masih banyak yang nganggur, sehingga mereka pengen bekerja ya, yang bisa disambi di rumah gitu. Terus ini kan kita juga pengen memanfaatkan mesin yang ada. Jadi kalau bisa, pertama kita melihat potensinya di sini itu apa. Yang kedua kita juga memanfaatkan mesin yang ada, Mbak. Jadi kita sebisa mungkin nanti potensi desa sini kita angkat, termasuk mesinnya kita tidak usah repot-repot beli lagi. Iya, gitu. Terus mengangkat juga SDM di desa. Ya. Artinya yang tadi kebingungan mencari pekerjaan, malah menciptakan lapangan pekerjaan. Kerja. Berapa karyawannya Pak? Sekarang baru 6 sama sopir Mbak. 6 sama sopir, ya. Itu produksi dan pemasaran nih, untuk nganter nih Pak? Iya, cuma nganter. Terus nanti kalau yang niku masak ke sana kemari, kalau nggak saya nanti sama anak saya. Gitu. Sopir kan khusus untuk ngantar aja. Pemasarannya masih pribadi sendiri, ya. Masalahnya relasi. Pertama itu, terus yang kedua kita juga ngati-hati Mbak, masalahnya kemarin kan pernah kita punya sales, ternyata banyak sekali uang yang tidak lari ke sana, gitu, tidak sesuai dengan harapan. Yang diharapkan. Seperti itu. Iya. Ini Pak menarik sekali loh Pak, bahan baku lokal, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Jatinom ini sendiri, SDM tenaga kerjanya juga masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja baru, membuka pasar, sampai pemasaran yang paling jauh kemana ini Pak? Kita sampai ke Magelang Mbak. Magelang ya. Itu yang namanya Lezat itu kan sudah merajai seluruh Jawa Tengah. Jadi barang-barang itu kalau sudah sampai ke sana, itu insya Allah hampir seluruh Jawa Tengah itu bisa di-cover oleh mereka. Tercover oleh mereka. Apalagi kalau saat itu Mbak mendekati hari raya, itu kita ngelayani sana aja, satu toko aja itu sudah kewalahan. Gitu. Iya. Tapi pernah nggak Pak sampai kehabisan bahan baku gitu? Sering. Bahan baku enggak? Bahan baku enggak. Tapi kalau kehabisan stok sering. Sering. Jadi bahan bakunya melimpah lah. Untuk Jatinom sendiri aja mencukupi. Itu lebih dari cukup, Mbak. Lebih dari cukup. Karena memang di sini potensi terbesarnya ada di tanaman jagung ya, Pak ya. Waduh, Pak Wiono ini menarik sekali loh. Saya untuk pertama kalinya dari Pojok Simanis DKPP Klaten itu berkunjung ke sini, dan saya baru tahu ternyata di sini adalah produsen jagung gepuk dan juga tortilla. Maka kami mengabarkan kepada seluruh netizen, para pemirsa Pojok Simanis, kalau mau nyari jagung gepuk atau mau nyari tortilla, silahkan datang ke rumahnya Pak Wiono dengan merek dagang Imas, Insan Mandiri, Snack di Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Bapak, terima kasih sekali. Saya membuka wawasan baru, apa itu tortilla, apa itu jagung gepuk. Semoga usahanya lancar, semakin dikenal oleh masyarakat luas. Di Klaten mungkin belum semua tahu, nanti lewat Pojok Simanis semoga
semua jadi lebih banyak yang tahu. Amin. Kemudian Desa Bengking juga makin ramai karena ada eduwisatanya. Iya. Ya, ada jagung gepuk, ada tortilla, ada madu, ada kelengkeng, ada pupuk organik juga macam-macam. Nah, Iya. silakan datang ke Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Mbak. Baik Sobat Tani, demikian wawancara saya dengan Pak Wiono, pemilik Imas Snack yang memproduksi jagung gepuk dan juga tortilla. Kita bertemu lagi di Pojok Si Manis selanjutnya. Pojok Si Manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.